Gua dari HP gua nggak bisa ngeluarin slide. Dari lu lah slide-nya. Mana? Halo? Iya, kalau enggak Soam aja yang share dari itu, dari WA si Krisna kemarin udah posting grup. Udah ke-share belum ya? Halo? Udah ke-share belum? Sudah. Udah tampil? Udah? Iya, Ini udah semua ya, Kris? udah. Ada 4 ya. Iya. Ini siapa yang ini? Yang survei siapa nih? Bentar dulu. Baru ada Raka, Rahmat. Bukan, ini yang di Gunung Kidul ini yang dianalisis sama si Krisna ini siapa yang survei? Kemarin sih. Baru ada Raka, Rahmat doang. Oh iya, ada Rahmat nggak di yang di Yogyakarta itu? Jadi yang mulai ini aja. Buka dulu, bro. Bro, dibuka, bro. Apanya yang dibuka sih? Dibuka rapatnya. Oh iya. Yuk. Kita mulai. Monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih nih teman-teman dari pengurus, dari Krisna juga. Sorry, ada interupsi sedikit. Terus dari teman-teman surveyor juga. Makasih udah ikut meeting hari ini. Kita bahas beberapa usulan yang bisa kita bahas. Mungkin kita bisa mulai langsung dari yang di karena ini suara apa ya? Gerasak. Rahmat. Ya, oke. Waktu dan tempat, Bang Krisna, silahkan dimulai. Assalamualaikum. Makasih atas waktu dan kesempatannya. Ya ini mohon maaf sebelumnya karena rada pending ya, cukup lama karena banyak kesibukan. Tapi ya ini insya Allah manfaat lah. Jadi saya mulai dari Kampung Jonge ya sama Dusun Legundi. Lokasinya di Gunung Kidul ini. Kang, punten Kang, interupsi dulu Kang. Ya, kedengeran. Kalau nggak salah udah dibahas itu Kang, yang Jogja itu. Iya, bener, yang Jongge ini udah nih. Jongge, yang belum yang Legundi ya? Legundi udah. Udah juga ya? Oh ya udah itu yang di slide ini udah semua kalau nggak salah. Iya, bukan yang slide yang ini nih Soam. Oh ya udah kalau gitu boleh di skip aja. Penasaran? Ada ditindak lanjut nggak sih di 2 lokasi ini? Ada yang Jonge yang bukan di musola malam. Yang ini kayaknya nih. Jonge yang kanan sih atau Iya, yang ini nih. Yang ini. Iya itu di bor atau di bor. Berapa meter, Mas? Segini, 80-an. Dapat nggak? Ya, belum. Baru program, Chris.
Maksudnya udah Oh, di-approve iya, iya. programnya, tinggal di campaign sama eksekusinya. Oke. Kayaknya perlu. Legundi yang belum. Legundi udah. Udah semua. Oke. Ini Dusun Legundi, Yogyakarta, lintasan 1, 20 meter dari titik awal, kedalaman 40 meter. Kampung Jongge, lintasan 2, 23 meter dari titik awal, kedalaman 80 meter. Nah ini nih. Jadi yang si Krisna tuh yang setelahnya dia ada kirim lagi yang Sukabumi. Ini. Ya. Ya oke, kalau misalkan ternyata udah ya udah di skip aja. Cuman memang pendekatan baru yang saya pakai sekarang saya coba korelasiin beberapa lokasi yang berdekatan gitu. Dan sebelumnya kan Jongge sama Legundi sama-sama di Gunung Kidul. Kalau sekarang di Sukabumi ini di Kampung Cijanti, kayaknya juga kita udah pernah sebelumnya itu di Desa Mulia Baru ya. Nah, memang sebelumnya kan kita kalau ngelihat data geologi atau geohidro doang kelihatannya high risk gitu. Cuman kalau saya lihat Kampung Mulia Baru waktu itu, kalau nggak salah tuh pernah diajuin sumur dangkal sama Mas Sowam, terus ternyata dapat. Nah itu padahal kan menurut analisanya either medium atau high risk gitu. Nah jadi kelihatannya sih seharusnya sama juga ini ada potensi di Cijanti gitu, meskipun secara resistivity-nya sama peta geohidronya kayak gini. Cuman pola-polanya ini di geohidro kelihatannya di resistivity itu dari pattern-nya ya, kita punya garis yang lurus-lurus gitu. Dan di pengukuran di dekat situ pun mirip-mirip, jadi memang kayaknya geologinya tuh kayak begini gitu. Cuman yang nilai resistivity-nya ini emang rada eretik gitu ya, dari pengukuran di Mulia Baru sampai yang Cijanti gitu, kita punya kontrasnya tuh kurang konsisten gitu. Cuman kalau based on experience kayaknya kita masih bisa punya potensi either kita sumur dangkal atau di dalamin dikit gitu ke sampai 50 meter ini di Cijanti saya lihat. Ini Cijanti sama Mulia Baru ini dua lokasi yang berbeda ya? Memang lokasi yang berbeda, jadi yang Cijanti ini kan survei baru 2021. Kalau Mulia Baru itu akhir 2020 itu ya, atau Q3, Q4 2020 waktu itu di surveinya. Udah dieksekusi juga gitu? Ya, seingat saya waktu itu udah dieksekusi juga. Terus kita dapat yang analisis gua, cuman follow up-nya itu kalau nggak salah sumur dangkal gitu. Cuman saya perlu dimastiin konfirmasi juga nih ke Mas Sowam. Iya. Daerah Cisolok ini. Untuk Mulia Baru udah dibikin sumur gali, udah ada videonya juga. Oke. Iya, kayaknya itu kalau lihat geologinya ya, di daerah Mulia Baru ini kan sumur dangkal dapat bagus tuh. Emang bedanya berapa jauh dari Cijanti si Mulia Baru ini? Paling sekitar 2-3 kilometeran. Oh, oke. Nah, jadi kalau kita lihat di peta yang kanan atas ini ada gue bikin quaternary graben system itu. Jadi kalau kita lihat peta geologi atau geohidro, memang ini kayak depresi yang diapit dua sesar normal gitu di
di utara, di selatannya juga. Jadi kayaknya memang di sini gua ngelibatin sedikit konsep geologi, memang arah groundwater itu memang ke daerah sini cukup oke gitu ya, at least di sumur dangkal gitu, daerah unconfined masih oke lah kayak gitu. Jadi masuknya sih low risk kalau menurut saya. Oke, selanjutnya dari sosialnya, ini siapa ya yang survei ya? Janti. Saya Kang sama Ahmed. Ya, silakan. Kalau dari sosialnya, sebenarnya warga di sana itu kan belum punya sumber air yang stabil, Kang. Jadi sumber airnya itu dari air hujan yang dimasukin ke sumur resapan 5 meter. Selain itu, mereka juga ambil dari mata air limpahan, Kang. Jadi itu ada warga yang punya mata air. Nah, kadang-kadang itu kalau lagi kekeringan suka dibagiin ke warga sekitar. Cuma memang nggak bisa 24 jam. Kalau lagi bagus ya dialirin, kalau lagi enggak ya nggak dialirin. Kurang lebih kayak gitu sih, Kang. Ya, kalau menurut keterangannya ini Raka ya barusan ya? Iya, Kang. Oh iya, kalau menurut keterangan masyarakat kayaknya memang dari keberadaan mata air itu sendiri memang sebetulnya tuh recharge-nya cukup bagus. Nah, kenapa orang nggak bisa punya air? Menurut saya itu konstruksi sumurnya jelek gitu. Jadi either kita coba bikin proper sumur gali 8 meter, 10 meter, atau kita coba dalemin sampai at least 50 meter, mungkin bisa bagus tuh airnya. Ya, kalau ada mata air di situ sih, menandakan dia shallow water-nya cukup bagus sih, recharge-nya. Ya. Itu mata air lebih tinggi dari lokasinya apa lebih rendah lokasinya, Kakak? Kalau untuk itunya nggak ada informasi, Kang. A, B, C, seperti itu. Terus tadi rekomendasinya gimana? Mungkin balik ke slide-nya terusnya. Kayaknya kita bisa coba sumur 50 meteran, Wak. Iya. Ya, betul yang di C itu. Jadi kita punya shallow groundwater juga, kita bisa dapat. Terus bagian dalamnya kita juga dapat ya. Nggak di sini, nggak di A ya. Sorry, di zoom lagi deh, di zoom lagi. Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Skalanya kok jauh banget. Oh, ini minus 1 sampai 10. Kalau tadi 0, ya. Beda alat apa sama alat ya? Kok yang ini 0 sampai 300. Sama alatnya, Kang. Jauh ya. Ini gua bikin di mana sih, di C ya? Iya. Ini C ya? Nih. Oh iya, tapi nggak lurus itu atas sama bawahnya tadi, soalnya nggak zoom. Menurut gua nggak terlalu ini sih, tergantung tim aja kalau either di A, B, atau C. Okay. Sama-sama ya alatnya sih rada 10 ini ya. ke minus 1. Kalau yang kedua juga 0, ya bro? 0,4. Tapi kayak gini nih gue nggak yakin. Iya bener. Ya itu makanya gue nggak pilih di B ya kalau nggak salah. Ya udah, coba lihat. Gue lupa di slide-nya. Coba slide-nya dong. Gue lupa di mana. Emang A ya yang gue bikin? Enggak, itu masih yang C. Oh, di C ya? Ya soalnya A itu ngukurnya di atas paving block. Hah? Rada meragukan. Beneran? Paving block sih masih oke sih. Ya oke ya. Kenapa bisa oke? Asal bukan apa ya? Semen. Ubin. Keramik. Iya. Ubin. Kenapa emang? Apa bedanya sama-sama benda padat itu? Nggak tahu. Kata ya itulah kata orang Cinanya sih paving block masih oke. Ubin yang nggak bisa kata dia.
Itu. Kita terbangin orang Cinanya itu ke sini. Gue lagi bingung nih yang satu alat error. Ini yang 300. Boleh di Zoom atau kembali ke yang tadi, Wam, biar kita bisa tentuin langsung. Ke atas lagi. Ya, lintasan 1 yang ini, yang di paling kanan ini juga shallow water-nya juga masih bisa dapet sih. Itu aja nih, dibikin garis lurus. Di 80 ya. Ini intervalnya berapa? Kalau lintasan 1 tuh 1 meter kalau nggak salah, Kang. Ntar saya cek dulu. Ya, 1 meter. Iya, itu juga cuma 10 meter. Oh, yang agak... ini panjangnya 10 meter doang ya? Iya. Berarti ini yang panjang itu lintasan 3, Kang. Dia 30 spasi 3. Ini sih lumayan nih 3 meteran berarti kan. Bukan itunya, Wam. Pengukurannya lintasan panjangnya itu pendek banget gitu. Validitasnya gimana? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa sih. Berarti 8 meter ya dari titik awal ya? Iya. Mudah-mudahan benar ya ini alatnya. Unlikely sih, cuman what the difference. Ya, apa? 8 meter dari titik awal, Aziz. Oh iya, sebentar. Ini tadi belum dibahas, penerimanya sendiri banyak atau enggak? Soal itu. Raka, penerimanya banyak atau enggak? Saya cek dulu sebentar. Penerimanya itu sekitar 60 kakak, Kang. Oh, jadi ini tuh masjid atau apa sih? Masjid terus sama dan kampung. Oke, sip. Kalau kayak gitu. Ya, jadi sebenarnya usulannya untuk masjid, cuman keperluannya untuk warga juga sekitar. Oke, jadi ininya itu pengukurannya di masjid kan? Pengukuran di masjid. Sebenarnya dari 3 lahan itu udah diizinkan, Kang. Oke. Ya deh, ini aman kok. Kalau kayak gini, aman. Ya deh, mungkin Aziz bisa di note. Di lintasan A berarti 8 meter dari titik awal. Sumur gali, sumur bor. Sumur bor. Dalaman. Lihat lagi, Wang. 50 paling juga dapat. Ke bawah lagi, Wang. Ya, 60 lah. 60? Sip, berarti ini di-approve. Bisa lanjut ke usulan yang kedua, Chris. Ya. Break bentar. Kayaknya udah dibahas ya. Serius? Apa beda ya? Belum dibahas, Kang, kalau usulan yang 2 ini, yang kampung Cisepan ya kalau nggak salah. Iya. Emang ada yang dekat-dekat juga sih. Mungkin itu kali yang. Baru ini, Kang. Apa? Ini baru saya survei sama Rahmat kemarin. Ini ya. Oke. Warung Kiara. Beda ya? Warung Kiara ini lumayan sering sih minta, mungkin itu yang sebelahnya kali. Iya sih emang. Kemarin saya survei Cisepan juga. Gampang, itu dicek ini aja. bukan. Ya. Ini. Ya. Ya ini kali, ini yang dekat, yang minta pipanisasi dari sungai itu bukan? Ini Masjid Al Istiqomah. Nah, kalau yang tadi itu apa nama masjidnya?
Coba lihat bawahnya. Sorry. Beda. Oh, beda. Atakwa nih. Iya, Iya banyak. Ini beda. Ini yang dulu nih. Ya, yang dulu ini. Yang dulu yang mau digali sumur, tapi kayaknya mereka keberatan sih. Gue udah ngubungin nggak dapet gali sumurnya. Ntar dikit lagi meeting dikit lagi. Yaudah ya, lagi mau meeting keluarga nih, jadi gua Lanjutin jelasin dulu nih. Ya, jelasin dulu. Iya, jadi secara geologi daerahnya ini mas nggak terlalu bagus ya secara peta. Cuman kalau ngelihat harusnya ada cross sectionnya nih di bawah kiri. Itu tuh ada anticline synclinorium gitu, dan di syncline-nya itu banyak potensi air tanahnya. Nah, itulah mungkin potensinya tuh cukup bagus gitu di daerah Kampung Cisepan ini. Nah, cuman memang secara recharge itu bakal bagus. Problemnya udah ada beberapa sumur 12 meter ya sampai 30 meter kurang oke gitu. Nah, ini bisa terlihat di resistivity ininya, yang di shallow-nya memang rada merah, ini rada meragukan. Kita yang kiri ya? Yang kiri, yang Cisepan. Oke. Nah, itu cuman dari beberapa section ini kelihatannya memang ada potensi nih di kedalaman 90 sampai 100-an. Di C nggak kelihatan sih, cuman di A sama B itu nongol. Jadi kayaknya kalau kita bisa punya sumur 100 meteran nih, kelihatannya kita bisa dapat either reservoir tersier atau at least dari bidang bedding plane gitu ya. Udah proven juga bisa cukup bagus flow-nya di Purwakarta dulu, di Sukatani itu kayak gitu. Nah, ini mungkin bisa oke lah. Jadi masuknya ini ya medium low risk sih. Cisepan ini. Apalagi kan ada Sungai Cicatih ini, jadi daripada kita bikin pipanisasi, soalnya kan kayaknya quality airnya rada meragukan ya, sungai. Lebih baik kita ngebor aja. Kayaknya sih pasti bagus airnya kalau cukup dalam ya. Itu aja paling penjelasan geologinya. Ini pertanyaan yang pertama, berarti ini elevasinya di masjid ini sekitar 205 meter, sungainya sekitar 150 meter ya. Berarti perbedaannya cuma 55 meter menuju ke groundwater level ya? Iya. Oke. Jadi bisa dibilang secara elevasinya ya. Gua rasa sih. Kalau litologinya sendiri apa? Litologinya antara quarter, endapan quarter sama formasi Jatiluhur. Jatiluhur mah kedap air, tapi kalau yang itunya enggak ya, yang gunung apinya enggak. Enggak, ini bukan Jatiluhur, yang ada either Jatiluhur shell atau karbonat. Oke. Raja Mandala atau apa ya? Pasti bagus sih kalau apalagi ada source-nya itu dari Sungai Cicatih itu udah pasti ada water table gitu di pinggir-pinggir sungainya. Pertanyaannya kan tinggal pola beddingnya. Kalau kita punya beddingnya datar gitu, kalau kita punya water table di sungai itu pasti dia at least kalau kita nembus sumur sampai ke elevasi si sungai itu pasti bakal ketemu air. Cuman kalau kita punya syncline terus kita punya water table di sungai,
itu udah pasti si kita nggak usah ke elevasi yang sama, itu pasti udah ketemu water table duluan gitu. Jadi potensinya cukup bagus di si desa ini. Gitu paling. Oke ya. Oke. Tinggal sosialnya doang. Tapi gue perlu data juga nih dari yang Pasir Angin, apa pernah dieksekusi nggak ya di dekat sini sebelumnya? Pasir Angin belum ya? Udah belum? Lupa gue. Banyak nih ini daerah Sukabumi. Tapi selama ini sih masih ini aja, gali sumur. Dapat tapi kan ya? Dapat sih alhamdulillah. Sorry, putus sendiri. Nah, cuman dari hasil ini gue pikir sih alatnya emang error. Karena waktu gue ke Sukabumi kemarin tuh ke Nagrak, hasilnya sama nih kayak gini nih. Iya. Aneh. Terus angkanya birunya, jelek. bagian birunya masih bisa dipercaya nggak, Wam? Enggak, Biru. Ini. Enggak sih, karena pas dicek pakai alat yang ini nih, yang 200 meter beda. Padahal sayang harusnya ini ada airnya loh, ini harusnya nggak kayak gitu. Ya, emang mengganggu ini. Kayaknya sih perlu sebelum berangkat tuh kita punya tes speed dulu ya, atau tes area gitu, yang kita tahu ada lapisan, ada sumur, ada apa gitu yang kontrasnya itu bisa sama, konsisten gitu ya. Kita tes dulu nih si alat tuh sekarang ngebaca barang yang sama nggak gitu. Kalau beda-beda dikit masih kelihatan lapisan, tapi angkanya beda, ya at least kita bisa tahu dia bakal ngedrift separah apa gitu kan si kontras resistivity-nya. Mungkin gini aja, seberapa membutuhkan daerah ini, nanti bisa sambil disurvei lagi kalau mau eksekusi. Gitu. Karena pada dasarnya ini harusnya masih bisa dibantu nih, karena ada sungai di situ dan ada mata air, tinggal tingkat kebutuhannya aja. Jadi yang survei aja siapa ini? Saya Malim, Kang. Ya. Yang surveinya saya itu, Kang. Ya. Lah tadi katanya saya sama Alim, ini Raka lagi. Saya sama Zayat udah. Oh iya, oke. Ya Ya, udah. kalau dari Gimana ini? Silakan. Kalau dari sisi kebutuhan sih memang daerah sana itu kan sering dapat langganan ini, Kang, air tangki dari BPBD. Memang nggak ada sumber air yang stabil di sana tuh. Paling enggak sumur yang ada itu cuman sumur gali 12 meter sama yang 30 meter. Cuman tetap aja kalau kemarau itu tetap kering, Kang. Nah, bentar, yang sumur gali kalau hari biasa ada airnya. Ada. Kalau yang 30 meter juga ada sebenarnya kalau musim hujan. Cuman kalau musim kemarau dia kecil, Kang. Bahkan untuk satu keluarga juga nggak cukup itu. Oh iya. Oke. Nah, makanya warga di situ itu dia mengalirkan air dari sungai, Kang, pipanisasi. Nah, cuman karena pipanisasinya itu diurus sama satu warga, setiap warga yang mau ambil air dia harus bayar sekitar 1.000 atau 2.000 per jerigen kalau nggak salah. Oke, terus yang membutuhkan ini berapa banyak di situ? Terus ini masjid atau apa sih ini? Sekitar 90 kakak masjid plus warga itu, Bang. Oh, masjid plus warga, ya. Jadi kan memang ini secara ya, silakan. Jadi ini kan sebenarnya ini kan rangkaian survei yang saya Sukabumi sama Ahmed. Nah, memang kebetulan
pas kami survei ke sini itu pertama kali banget alatnya udah mulai balik ke skala awal yang kecil. Jadi sebelum-sebelumnya lokasi lain di Sukabumi itu bagus. Nah di lokasi sini emang dia langsung jelek itu Kang datanya. Makanya kami langsung pas lihat datanya jelek, coba buat metain jalur pipanya. Barangkali mungkin mau dipipanisasi sama sudah ke air. Oh, kamu udah metain pipanya? Ada laporan? Nggak metain persis sih Kang, tapi kalau misalnya ntar saya cek dulu. Kurang lebih sekitar 500 meter ya Kang. Pipani. Oh, tinggal dulu ya. Ntar dikabarin aja ya. Hasilnya ya, sorry ya. Thank you. Iya. Oke Kang. Pamit dulu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nggak jauh ya pipanisasinya ya? Kurang lebih 500 sampai 800 meter pipanisasi. Oke. Sebenarnya udah dapat logisnya. Tadi kan analisis kita kan dari beda elevasi sendiri menuju ke groundwater level di level air sungai itu kan butuh 55 meter kan dari elevasi masjidnya. Nah, sedangkan sumur-sumur yang ada ini belum sampai di situ, cuma 8 meter ya, sama 30 kan. Berarti dia hanya mengandalkan aquifer yang dari air hujan, bukan dari groundwater level yang ada di sungai. Makanya waktu musim kemarau persediaannya juga habis gitu. Si recharge dari air hujan itu. Jadi nanti kalaupun kita mau bantu, kita harus bikin sumur yang lewatin 55 meter itu. Ini atau kayaknya 70. perlu ini ya, survei ulang ya? Iya, makanya di tingkat kebutuhan aja waktu di survei itu warganya gimana, welcome nggak, terus warganya cukup antusias nggak gitu, sama emang membutuhkan banget banyak orangnya gitu atau gimana gitu, jadi bisa jadi pertimbangan. Kalau dari warganya sih benar-benar butuh sih Kang, soalnya yang tadi mereka itu langganan air tangki dari BPBD, jadi benar-benar nggak ada alternatif lain kalau di musim kemarau, kecuali yang dari air sungai itu Kang. Oke. Terus akses ke sananya gampang nggak? Kalau akses jalannya agak sempit emang Kang, cuman bisa muat. Jalannya bagus, cuman agak sempit. Ini jalanannya lewat jembatan bukan Kak? Lewat bukan yang Bantar Kalong lewat jembatan bukan. Oh, bukan ya. Jadi kalau bukan. Yang dekat sana kan nggak bisa masuk truk gitu. Ya itu ya, kalau itu masuknya yang Bantar Kalong kan Kang. Tapi Ya. sama-sama warung Tiara. Iya. Yang ini bisa masuk truk nggak? Bisa Kang, kalau masuk truk bisa. Kemarin mobil Eva juga muat Kang. Muat. Ya satu jalan lah Kang. Oke, ya kalau warganya welcome dan membutuhkan, ya kalau saran dari gue sih, Wam, ini bisa kita bantu dengan dengan pengukuran lagi sekalian. Ini tolong dihidupin lagi, Jis. Belum di survei gitu. Atau pakai komparasi sama data kita kemarin gimana Kang? Bisa nggak? Kan untuk menentukan titiknya nggak bisa sebelah mana. Kalau kedalamannya bisa. Iya, soalnya kan yang kita lokasi kemarin itu 3 lokasi di Warung Kiara itu berdekatan soalnya. Sama kayak kalau di Plotin yang ini kayaknya juga deketan. Yang lewatin sungai yang sama. Deket sama sungai itu? Iya, aku ingat banget sungainya itu. Yang mana itunya? Warung Kiaranya yang mana? Warung Kiaranya yang mana, Andre? Andre masih ada nggak? Andre, bentar. Lihat laporan dulu. Ini contoh yang Nagrak kemarin. Hasilnya gini nih. Kalau Nagrak jauh Kang dari Nagrak ke sini. Iya. Enggak, gue pengen ngasih unjuk ininya aja. Apa namanya? Hasil jelek banget ya. Hancur Kamu banget. nambahin juga Kang? Ini satu line tapi dua alat. Tadi ada yang mau nambahin apa itu? Ya, Kang, saya nambahin juga Kang ya. Jadi kebetulan yang Masjid Al-Istiqomah ini kan dekat sama lokasi sebelumnya Kang. Itu ada Kampung Pasir Amis. Mungkin sekitar 2-3 kilo. Nah, di sana memang hasil pengukurannya bagus dan ada sumur juga Kang, 45 meter itu ada airnya bagus. Dan kebetulan memang posisi si Masjid
Istiqomah ini dia jauh lebih rendah dibandingkan yang Pasir Amis yang ada sumurnya itu, Kang. Oke. Ini sumur bornya nggak dapat air ya? Dapat 45 meter. Itu lokasinya, elevasinya lebih tinggi, jaraknya sekitar 2-3 kilo kalau nggak salah. Enggak, ini yang di Al Istiqomah. 30 Yang meter. tadi, Wam, ada air, cuman waktu kemarau habis karena itu belum sampai akuifernya. Belum sampai akuifer yang di 50 meter. Bayang nggak? Sungainya tuh udah 50 meter dari elevasi masjid ini. Dia cuma ngebor 30. Dia cuma ngandelin dari air permukaan. Makanya habis waktu kemarau. Tekor. Harusnya dia lebih dalam lagi. Nah, sekarang mungkin kalau mau analog, itu aja. Tadi yang dibilang Rahmat yang paling dekat tadi tuh, apa nama daerahnya? Ntar kita buka aja sebentar. Ini Kang, boleh dibuka lokasi laporan survei di warga Desa Bantar Kalong, Jalan Desa Bantar Kalong, Kampung Cigadok namanya, Cigadok, Desa Bantar Kalong, Warung Kiara. Itu yang pertama yang kemarin kita survei ya. Yang kedua, Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islah, Bantar Kalong, Desa Bantar Kalong, Warung Kiara juga. Kemudian Masjid Al-Hidayah, Kampung Cibandi, Desa Bantar Kalong juga. Cibandi, Cigadok, sama Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islah. Iya, benar. Yang ini bukan? Iya, benar. Ya, oke, coba lihat hasilnya. Terus apa lagi? Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islah. Nurul spasi Islah. Sama ini, Kang, Masjid Al-Haq. Itu kebetulan yang tadi saya bilang itu satu desa, Kang, masih lingkup satu desa itu. Kagak nemu gua Al-Haq. Al-Haq tuh yang di Kampung Pasir Amis, bukan? Iya, betul, Kang. Itu masih satu desa. Itu yang paling dekatnya ya? Itu waktu alatnya masih bener ya? Ya, Al-Haqnya itu masih bagus. Pengukurannya ada sumur proven juga, Kang. Oh iya benar. Kalau yang 3 lokasi yang tadi saya sebutin itu pakai alat yang SWA, yang warna kuning kemarin. Hasilnya apa ini, Mam? Coba ke bawah aja. Halo. Cibandi, Cigadok, sama Nurul Islah 3. Ini dulu. Sebentar, itu yang Al-Haq itu ada sumur 45 meter itu ada airnya ya? Ada, Kang, itu bagus airnya. Al-Haq Udah jalan 1 tahun. Tingginya sama ya? Tingginya lebih tinggi yang Al-Haq. Ya. Oke. Apa dia bisa? Mulai dari mana? Enggak, yang ini. Mau ngapain sih, Mam? Katanya mau bahas. Yang ini. Kebawain. Kebawain ke itunya aja, langsung ke jalur stripnya. Ya elah, jelek amat. Orang di konblok. Kayaknya yang paling correlable itu yang Al-Haq deh. Yang Al-Haq aja, Bang. Beda, masih satu desa soalnya. Gua udah lihat kalau lokasi yang barusan itu ada sumur bor kedalaman 27 meter itu. Oh, gitu. Yang di mana ini? Iya, Kampung Cigadok.
Sumurnya gimana? Sumur bor sedalam 24 meter. Diukur nggak? Diukur nggak lokasinya? Sumurnya itu ada di ujung lintasan satu awal, tapi agak ke dalam lagi ini. Oh, itu dia tuh. Nah, itu ada tulisannya tuh. Sumur bor 24 meter. Ada airnya? Ada, Kang. Ya, Tapi ya itu airnya debitnya kecil. Ya nggak apa-apa. Ini udah ada beberapa referensi. Berarti dari sini 24 meter, dari Al-Haq 45 meter ada air. Jadi insya Allah yang di situ sih ada airnya sih. Tinggal disurvei ulang plus di itu aja dieksekusi nggak apa-apa. Untuk lokasi ini dia hampir persis di pinggir sungai, Kang. Jadi sungainya, terus dia sekitar kalau ditarik garis lurus itu. Oh, berarti elevasinya lebih rendah daripada si desa yang tadi. Kalau di samping sungai. Iya, ini dia di 105 mdpl. Pokoknya Iya. hampir rata banget lah sama sungai lah. Iya, pastilah. Ya udah, Wam. Cukup lah. Nggak apa-apa ini, approve aja dibantu, cuman sudah harus disurvei dulu. Disurvei ulang. yang mana? Yang lagi dibahas, bukan yang ini. Yang di Krishna yang kedua. Iya. Balik ke slide-nya Krishna. Ini yang Cisepan. Iya. Nanti Ajis, tolong ini Ajis ya. Anggap yang Cisepan ini nih, yang Al-Istiqomah belum disurvei gitu. Iya, Bang. Dimasukin lagi ke listnya. Ke list disurvei. Sebenarnya bisa juga disurvei sambil dieksekusi sekalian. Kalau mau misalkan kita ada eksekusi di yang dekat-dekatnya dulu, nah itu sekalian tuh nanti. Betul. Di note aja, Aziz. Itu belum disurvei. Cuman di bawahnya, di komennya tuh ditulis sudah pernah survei tapi butuh untuk survei ulang gitu. Alatnya error gitu. Alatnya error. Analisis terdapat air di sekitar 50 meter. Bisa dieksekusi bersamaan dengan daerah sekitarnya. Yang Cijanti udah ini ya? Udah oke ya? Udah oke. Oke. Nah, ini bahas ini berarti. Ini dekatan kan? Halo? Yuk. Nah, ini buka langsung ya. Lanjut, Bro. Lanjut. Ini sekarang Desa Bantar Kalong. Warung Kiara. Nah, nanti sih kalau ke depan, kalau memang ada sumur bor yang udah dibor gitu, intinya sih ngelewatin sumur bornya. Biar kita tahu kira-kira skala dari ininya tuh di mana gitu. Tapi ini lumayan dalam ya, 120 sampai 100. Bentar, ini yang analisisnya Krishna yang ketiga bukan? Bukan. Ini lokasi baru. Oh, tadi aja selesaiin dulu, Wam, sekalian, Wam. Satu lagi. Udah dibahas, semuanya udah habis. Oh, udah habis? Udah. Bukan ada 3 ya?
Nggak usah ada dianya. Udah habis. Bukan yang Gunung Kidul, yang Sukabumi. Gua ngasih 3 ke dia. Jadi yang pertama bukannya udah, yang Jonge itu bukan? Yang di skip. Bukan, Cisepan itu udah. beda. Ini Cisepan. Iya. Pasir Angin. Mm-mm. Pasir Udah? Angin baru. Udah. Ini bukan ada 3 slide di sini enggak? Ya ini 3. Nggak bisa lihat nih. Ya udah, kalau udah habis cuman tadi kayaknya baru 2 ya kita yang dibahas ya yang dari Krishna ya. Yang satunya di skip, Kang. Slide pertamanya itu yang Jogja. Slide pertamanya tuh yang Jogja. Ya udah, oke kalau gitu. Oke. Lanjut bahas aja. Lanjut. Enggak, gue juga mau ada usulan cuma ini nggak terbuka. Kang, kalau kita ngebahasnya pakai per timeline pengerjaan gimana, Kang? Bisa nggak? Ya, boleh. Nggak, maksudnya kan ini kan baru kemarin ini, yang ini. Jadi nggak enak sama pengusul-pengusul yang udah lama buat kita survei gitu. Kan ada tuh yang saya kirimin di grup, ada yang ngomen pengusul dari Madura, pengusul dari mana gitu ngomenin. Tempat saya gimana, Om? Udah ada ini. Iya sih, sebenarnya emang gitu sih. Jadi saya juga nggak enak, bingung juga ngejawabnya gitu. Soalnya kan kita juga belum musyawarahin. Gimana? Mau kita close dulu, terus yang di Trello kita ambil yang paling atas dulu gitu, Bang. Yang belum disuruh ya? Ini. Manonjaya lagi. Oh, yang ini kebetulan yang kelewat, Kang, kita bahasnya kayaknya, Kang. Soalnya ya ada 3 lokasi Pak waktu itu. Yang saya bareng Rahmat bulan akhir Januari. Iya. Ini belum dibahas ya? Kali Sumur nih. Belum, kelewat kayaknya, Kang. Oh, belum dibahas jadinya ya? Belum, Kang. Ya udah sok, ayo. Mulailah. Manonjaya. Kampung di situ. Ya udah, ini jadi gimana nih? Sosial aja dulu. Pesantren Bustanul Atfal. Rahmat sama Rizky. Sok Rizky. Kalau pesantrennya itu sumber airnya sekarang pas kita survei itu yang di 10 meter itu airnya berwarna, Kang. Jadi keruh gitu. Terus kalau untuk patokan data pembanding, jadi ada warga yang di sekitar pesantren pakai sumur rata-rata kedalaman 40-50 meter tuh rata-rata rumahnya itu bisa sumur bornya bisa digunain buat 2 rumah gitu, Kang, dan airnya bagus gitu. Oke. Sumur bor ya? Iya. Terus? Oh, bentar. Itu udah ada sumur bor 40 meter. Terus apa yang dibutuhkan lagi? warga tadi. Warga bukan yang di pesantrennya, Kang, warga sekitar. Jauh, okay. Kang. Jauh sumurnya. Oke. Bentar dong, lihat peta geologinya dulu. Nggak ada. Vulkanik muda, produktif sedang. Oke lah, kalau masih kuarter masih bisa ada airnya. Santrinnya ada berapa nih? Santrinya ada berapa? Penerima manfaat di situ? Santrinya di sini ada 80 anak santri. Terus ada 50 siswa madrasahnya. Masyarakat sekitarnya ada 300-an. Yang nginep berapa? Yang nginepnya selain yang siswa. Jadi sekitar 80-an itu nginep. Jadi mereka udah punya gedungnya bagus, airnya nggak ada gitu. Mereka nginepnya di lantai 2 bangunannya itu. Jadi di lantai 1-nya khusus tempat belajar, ada masjidnya juga, terus di lantai 2-nya tempat nginap.
Nah, tapi sumber airnya itu nggak ada. Sama ya di sini kesusahan itu tadi apa airnya berwarna, kemudian lahan pengukuran kita tergolong sempit sih ini. Jadi dia masuk kendaraan besar, cuman ke dalamnya itu sekitar berapa ya? Sekitar 100 meteran sih. Tapi sempit gitu. Kita aja ngukurnya di lahannya sempit itu. Nggak dapet Iya, di lahan. jalan-jalannya Kang, Di lintasan 3 baru dapat yang agak luas. Lintasan 1 sempit, lintasan 2 sempit, lintasan 3 yang agak panjang, yang agak luas. Ini gang ya? Di gang ya? jalan masuk ke pesantrennya Kang. Iya, ini di Ke gang jalan itu. depannya itu. Ya di gang. Kalau mau dieksekusi gimana kalau di gang kayak gitu, mana bisa ya? Paling di ininya Kang, di lintasan 3 tuh, kita udah izin waktu itu lintasan 3 kayaknya bisa ini, cuman ya nggak tahu hasil pengukuran lintasan 3 bisa dieksekusi apa enggak gitu. Coba Pakai lihat plat. lintasan 3. Kayaknya ada ini cross section sama lintasan 2 deh ya. Ada cross sama lintasan 2 ya. Iya. Oke. Di tengah-tengah. Yang awal. Jadi gimana? Di sini. Agak kelihatan. Ini kelihatan nggak? Kelihatan kan? Kok Apa Kang? Nggak kedengeran? enggak? Saya kok nggak kelihatan di. Nah, udah. Lintasan 3 valid sih kalau ininya dari range-nya valid. Terus yang di ujung kiri itu sepertinya juga valid, itu groundwater-nya di 20 meter. Cuman berarti kita nggak bisa ngasih sesuatu yang maksimal. Sumur gali ini kalau kayak gitu. Sumur gali Kang. Ini nih di sini. Sumur gali 20 meter. Kalau 20 meter kan tadi kita mereka pakai sumur gali yang kedalaman 10 meter tuh. Terus air yang didapatnya keruh gitu Kang. Takutnya kalau dikasih sumur gali ntar airnya sama aja gitu Kang. Masih keruh gitu. Oh, sumur galinya di dalam pesantren juga ya? Ya. Sumur bor warganya ada di kedalaman 40 meter rata-rata Kang. 40 sampai 50. Cuman kan tadi yang di gang tadi itu yang lintasan 2 ya, lintasan 1 masih bisa, cuman hasilnya kayak gitu. Lintasan 2 ini lebar nggak? Atau di gang juga? Lintasan 2 malah persis di gang itu. Okay. Lintasan 3 itu bisa lah di awal lintasan tuh, dari 1 sampai 15-an. 1 sampai ya 15-an. Ya. Lintasan 3 kalau mau ya maksudnya dipaksakan gitu diusahakan ya bisa aja sih sumur bor yang 40 meter sih Wam. Jadi nembus yang bagian sumur gali sama bawahnya ya bagian situ kiri situ. Nah. Iya di situ agak kiri lagi. Mungkin di 10 lah di interval pertama. Tinggal ini aja. Kebutuhannya aja. Ini kebutuhannya mendesak banget nggak nih warganya? Kalau dibilang kebutuhan mendesak lumayan Kang. Soalnya dia kan kalau habis air mereka membeli air masyarakat. Pesantren. Ini sih cukup merata sih dari 3 lokasi itu. Aquifer 40 meternya itu ada semua. Atau iya, ini nih.
Sempit tuh, Am. Lintasan 2 tuh di gangnya. Lintasan Kan 2 dibilang persis tadi, di gang. nggak bisa semua yang di jalan, kecuali lintasan 3. Lintasan 3 bisa, kemudian kalau lintasan 1 sampai 15 meter bisa lah, Kang. 1 sampai 15 itu masih bisa kayaknya. Lintasan 1 kita nggak ada pegangan sama sekali untuk interpretasi. Jadi kalau Ya udah ini saranku aja. sih lintasan 3, Lintasan 3 40 meter ya. 40 meter itu Iya. pastinya berapa? 1 meter doang. Kecil juga ya. Iya, berarti persis di 1 meter berarti. 1 atau 2 meter. Coba ke bawah. Tapi akuifernya oke kok, itu lumayan panjang kok. Iya, nggak apa-apa. 1 meter dari titik awal, kedalaman 40 meter, Ajis, tolong di note. 1 meter ya, nggak jadi kawal. Tadi kan saya kirim 3 laporan, Kang, ya. Ada yang dekat juga itu, Kang, sama masih di Cisitu Kaler, Mat, ya. Kalau nggak salah, yang masjid, Mat, yang kita ngukur pas hujan-hujan. Oh Ingat iya, nggak? ingat. Yang sore-sore, ngukur sore. Ya. Boleh dilanjut bentar ya, saya ke toilet dulu. Yang ini udah di note ya, Aziz, yang tadi barusan ya? Bustanul Atfal. Ini ya sekarang ya. Nah, ya benar nih, Kang. Sama juga ya. Ini cuma 2. Ya, soalnya lahannya terbatas banget, Kang. Wah, ini lebih terbatas buat Di lahannya, Kang. ini. Itu sampai pakai tanah. Dia kan masjidnya itu terletaknya itu perbatasan antara 2 kampung gitu, Kang. Jadi yang lintasan 2 itu kita udah ngukur ke yang masuk tanah wilayah kampung seberang, Kang. Jadi udah ngebentang nge-cross jalan ini, Kang. Nge-cross jalan, terus tanah warganya yang di sebelah jalannya itu. Nah, waktu itu pas kita lobby diizinin sih, pas waktu itu diukur. Ya, kebetulan ada orang punyanya yang ikut kita pas survei. Aduh. Dan lokasinya juga hampir dekat sih dari lokasi yang tadi. Kebutuhannya buat masjid. Sama Warga warga. masjid. Ya, sama warga juga, Kang. Ya paling di sini ya. Ini berapa? 2 meter. Oh, lagi dibangun ya? Oh, pembangunan WC, Kang, tapi kalau masjidnya dipakai, Kang. Masjidnya lagi direnov, Kang. Ya, lagi direnov. Udah dipakai sih itu. Gede banget rumah-rumahnya. Ini kompleks sebelah nih. Oh, itu pesantren, Kang. Jadi, tapi nggak apa? Oh, ini pesantren.
Ya pesantren-pesantren gede gitu yang punya ini Kang, punya wakil gubernur Jawa Barat. Oh, Nggak dikasih akses airnya ke warga, cuma buat pesantren dong. ngebor dia. Banyak airnya. Ngebor di 40 meter juga, Airnya banyak ya. airnya banyak. Berarti deketan kan ya? Ya udahlah, sama. Ya, kalau dari hasil pengukuran juga confirm gitu Kang, ada indikasi aquifer di kedalaman 40 meter. Iya, ini berarti di sini kan 2 meter ya dari awal berarti ya. Ya, Sip. Nah ini Jis, lintasan 2. 2 4 meter 40 meter. buat 2 meter dari awal titik itu. Ini untuk lintasan 2 ini ujung lintasannya enggak gimana Kang? Kurang kedengeran Kang? lintasan 2 kok lain dari pinggir jalan, enggak nge-cross jalan tuh kan? Enggak. Ini di ujung lintasan persis di pinggir jalan kan? Di ini Mat, di tanah ininya. Dari tanah oranye itu kan, dari tanah merah Iya. itu kan? Iya, dari kita ngukur kayak ngukur kebunnya gitu. Dari Oh, iya. ujung kebun sampai batas kebun yang udah masuk kampung seberang. Iya, iya. Soalnya kalau di lintasan 1 itu nggak bisa juga, Kang. Soalnya itu persis di pinggir jalan Kecil gitu. banget Kang, asli pinggir jalan, ya akses jalan kampung gitulah. Berarti cuma lintasan 2 sih kalau gitu. Kalau ACC ya udah berarti lintasan 2 nggak apa-apa sih. Bagus itu, Kang. Tapi catatannya itu nanti eh Ya surat pemilik tanah ya. pemilik tanah, ya benar. Iya Kang. Terus yang kebetulan pengusulnya yang ini Kang, kontraktor bor lokal yang sering dipakai SA yang di apa? Wilayah Tasik Mat ya. Oh Ya, siapa ya? Ade ya. apa namanya? Wahyu Wardiana namanya Kang. Kang Wahyu. Oh, udah lupa. Sip. Ya. Lanjut. Satu lagi siapa ya? Al Hasana Gunung Tanjung. Nah, hasilnya jelek cuy. Oh, yang ini deket juga Kang. Apa? Oh, masjid kecamatannya Kang. Tapi sama Manonjaya jauh kan? Jauh, tapi yang ini deketan sama yang di bor kemarin yang katanya airnya berminyak gitu Kang. Iya. Aliadah. Iya. Deket banget itu. Daerah Langka. di catatan saya berapa nih Pak? Sana Iya, kemarin akhirnya nggak di ini kayaknya nggak dilanjut. Karena yang di Aliada kan jelek tuh akhirnya. Terus hasilnya lebih jelek lagi nih dari ini.
Halo. Sorry. Ini bukannya udah ya Al Hasan Iya. sama Al Iyadah dulu. Iya, ini dekatan, Kang. Oh iya, lupa. Oh, kemarin Ustadz Adit nanyain terakhir hari apa ya? Hari Jumat. Iya, kayaknya skip dulu ya untuk yang ini nih. Ya, takutnya gini juga, Kang. Kayak yang di Al-Iyadah itu kan mereka pernah yang ngebor itu yang ketemu gas, Kang. Kan kemarin di Al-Iyadah airnya kayak berminyak itu juga. Iya. Kemarin yang dieksekusi itu Al Iyadah ya? Al-Iyadah. Itu yang Dapat nggak sih, Bro? Dapat banyak, tapi airnya ini apa? Berminyak. Berarti ada payau di dalam situ ya? Ada apa? Rawa, bekas rawa ya? Berarti yang sebelahnya juga bakal kayak gitu tuh. Iya, soalnya dekat banget, Kang ya. Ya, high risk kayaknya, Kang. Berarti itu kemarin airnya berminyak nggak bisa dipakai dong, Om? Iya, mesti difilter. Jadi dia kayak kalau ngendap sehari itu timbul tuh itunya. Lihat formasinya dong buat di note aja. Lihat itu peta geologi. Apa sih? Bentang. Oh, formasi bentang ya. Oke. Ya deh. Sip, apa sih produktif kecil. Oke. Formasi bentang. Sip. Jadi dia itu reservoirnya kan banyak air karena tuh banyak tuh. Tapi ada lignit juga. Lignit itu tuh batu bara yang masih muda. Jadi kalau ada kayak gitu ya kayak di Balikpapan, kayak di Palembang ya gitu. Airnya berwarna jadinya. Kayak yang di Stenpol pas kita survei di Papua kemarin juga paling, Kang ya? Iya, Stenpol bener. Sip. Nggak, di skip dulu kayaknya awam yang itu tadi nggak bisa dibantu. Iya. Terus mana lagi? Nanti kabarin aja Jis ke itu. Ya, tolong konfirmasi sekalian ya Mas Adi, soalnya pengusulnya nanya-nanya mulu. Ya, Pak. Takut Nanti loh. saya Kalau langsung nggak ngubungin saya, kalau nggak ngubungin Alim, kalau nggak Rahmat itu Ustadz Adit, Kang. Oke. Ya, kalau ke gue sih udah sering tuh. Tapi lumayan sih kemarin pas kena tilang sama polisi kemarin dibantuin sama dia. Jadinya nggak bayar pas kena tilang. Bukan berarti harus diborin air kan, dibayarin. Nah, benar kan, kita yang ngikutin kondisi lapangan juga kan sama hasil survei gitu. Ya. Oke, daerah mana lagi? Nah, makasih Kang, udah beres berarti yang 3. Gue mau kirim di grup, bro. Gue bikin 2 analisis yang di Desa Cikira itu, Tegalega, apa ya? Tolong bukain aja dalam bentuk picture. Belum. Udah. Ya, betul. Itu siapa ya yang ini ya? Saya sama Rahmat, Kang. Iya, betul.
Andrea sama Rahmat. Ya udah, ceritain aja dulu ini sosialnya nih. Ini tempatnya tinggi nih kayaknya di bukit ya. Bukit, tanjakannya sampai RO 70-an lah. Jadi kalau di sini Kang, di Kecamatan Cikidang, pada umumnya itu pakai sumber air dari atas tuh, dialirin ke warga-warga. Mata air ya? Mata air ya, dialirin ke warga. Jauh Kang dialirinnya. Jadi makin ke bawah itu makin masyarakatnya nggak dapat air gitu Kang. Iyalah 10 kilo. Udah dibagi-bagi gitu. Nah, mata airnya ada di ketinggian yang lebih tinggi dari ini atau lebih rendah? Lebih tinggi kan? Lebih tinggi Kang. Ya, berarti aman. Ada recharge. Dapat, cuman udah kecil, udah tetesan kayak air kencing. Ya, oke. Ya, oke. Lanjut. Terus mereka harus bayar juga 15.000 Kang per rumah. Tiap bulannya. Oke. Sip. Terus berapa jumlah penerimanya, penanggung jawabnya? Siapa? Jadi warga itu? Musola nih. Musola buat warga. Iya. Ini kalian mengukurnya ini di sekitar musola kan ya? Iya. Iya, sekitar musola. Tapi lain yang ketiga ini kayaknya merental sendiri nih di pohon-pohon ini. Karena lahannya juga ini Kang, dia lahan musolanya kecil. Jadi kita dapat lintasan 1, 2, lintasan 2-nya pendek, lintasan 3-nya itu udah masuk ke lahan warga, cuman ya katanya masih bisa lah, masih sekerabat gitu, masih dekat. Oke. Kalau dari geologinya, ini nih batuan vulkanik kuarter, ada akuifernya kemungkinan ada dari tuf dan dari breksi vulkanik. Tapi karena ini lokasinya daerah ketinggian, kemungkinan juga dia akuifernya tuh dalam gitu, kecuali akuifer permukaan yang menampung air hujan. Terus 9 km ke arah utara di formasi yang sama itu ada sumur bor juga yang udah terregistrasi di ESDM, berarti debitnya baik. Balik ke itu lagi aja, Mam, balik ke laporan. Nah, itu ada yang biru-biru itu sumur bor yang aktif, cukup banyak di situ. Yang satu formasi ke atas 9 km, yang sebelah southeast itu apa ya? Southeast itu tenggara. Nah, tenggaranya lokasi kita itu juga ada dua sumur bor, mungkin itu sekitar 3-4 kilo yang bawah. Jadi resikonya cukup rendah di sini. Sudah ada banyak referensi sumur bor. Terus kalau dari tiga pengukuran itu, rekomendasinya di lintasan 1 sampai 70 meteran, atau kalau yang sumur dangkalnya atau sumur galinya di lintasan 3. Lintasan 1-2 nge-cross itu kan? Itu bisa dikorelasi. Iya, lintasan 1-2 nge-cross, tetapi crossing-nya itu nggak pas di aquifernya kayaknya. Iya. A ke B. Nah, si C ke D itu nggak pas di ungunya ini, tapi pas di bagian merahnya. Kalau dari range sih cukup valid ya, dari range resistivity cukup baik gitu. Nah, cuman kalau yang di lintasan 3 itu takutnya itu hanya aquifer permukaan, nanti dia tekor lagi gitu.
Ya masih aku yang lintasan 3 itu adalah air yang didapat dari itu mata air yang dari atas tuh groundwater-nya. Nah, yang 60 ke 90 itu sebenarnya di lintasan 2 juga ada tuh correlable itu. Jadi menurutku sih ya 0 sampai 90 itu ada aquifer di lintasan 1. Gitu. Siap, Kang. Oke. Gimana? Dia proof atau ya tergantung tingkat kebutuhannya sih? Kebutuhannya gimana nih? Soalnya sih bukan masjid, bukan pesantren. Ya, musola sama warga. Warganya aja sih Kang. Jadi untuk airnya itu mereka beli 15.000 untuk biaya perawatan selang. Bukan, untuk biaya ininya aja, penampungan airnya itu. Jadi dari sumber mata airnya itu 10 kilo ke bawah ada bak penampungannya. Jadi bak penampungannya itu di antara 7 kilonya itu. Jadi ditampung dulu di bak gede, nanti baru dialirkan lagi. Jadi kalau di musola ini tuh udah sekitar 3 kiloan jaraknya ke bak penampungan. Nah, mereka bayar tuh. Di situ selain dari pipa apa aja sumbernya? Nggak ada. Nggak ada lagi, Bro. Oh. Nah, udahlah, Bro. Tinggal ini aja sih. Tinggal tanggung jawabnya aja sih masyarakat ke musola itu untuk maintenance-nya. Karena kalau ini kan musola kan skopnya lebih kecil daripada masjid atau pesantren ya, nggak ada pengurus yang resminya gitu. Jadi ya lebih ke komitmen masyarakatnya aja. Ya. Approve ya? Iya. Tapi kita udah lompat lagi, Kang. Udah masuk ke laporan baru lagi. Nggak ngikutin Trello lagi. Nah, nggak apa-apa. Ini karena aku kemarin udah bikin 1. Kita selesaiin dulu, ntar balik lagi habisnya. Oke. Sekalian, Kang, yang kan di Cikidang ini ada 2, Kang. Buat sekolahan 1 sama buat masalah ini. Nah, sebentar. Ini dulu nih. Lebih tinggi. Sebentar. Ini dulu nih, lintasan 1 ini berapa nih ini intervalnya nih? Buat note Ajis dulu. Intervalnya berapa meter? 2 meter. 2 ya. 8 kali 2. 16 meter. Oke. Ya udah Ajis di note nih. Musola Kampung Tegalega Desa Cikirai. Ya proof lintasan 1 16 meter dari titik awal kedalaman 60. 90 nggak apa-apa, Bang? Atau 60 aja ya? 60 aja. 60 meter. 60. Oke, Pak. 60. Nanti hasilnya tolong di-post di grup lagi aja sih ya? Iya, Pak. Dah, oke. Tadi lanjut tadi ada yang usul tadi. Andre ya? Ya, Kang. Ya, lokasinya di atasnya, Kang. Di sekolahan. Deket sama ini. MTS 2 Yasri, ya. Sekitar 5 kiloan, Mas, Kang. 5 kiloan. Apa? Mana nih? Yasri, nah itu. Buat MTS ini. Ya, sama warga, Kang. Kampung juga di situ. Cakep ya. Ya udah, ininya dulu aja, kebutuhannya dulu aja sebelum masuk ke geologinya. Enggak. Sama kayaknya ya. Sama. Ini lebih tinggi aja lokasinya, Bang. Lokasinya lebih tinggi. Kalau jumlah kakak sekitarnya 120 kakak.
jumlah santrinya ada 90-an anak didik. Sama sih. Jadi kalau di sini lebih kasihan lagi, soalnya kan air penampungan tadi itu yang jarak 3 kilo sama dialirkan ke sekolah. Cuman kan sekolah dia lebih dianggap tidak terlalu penting. Jadi masyarakatnya lebih utama dulu. Nanti kalau udah ada sisa-sisa air untuk anak-anak ke sekolah baru dialirkan ke sekolah. Ngukurnya di sekolah apa di tanah warga? Ini ngukurnya di sekolah ini. Itu sekolahnya itu, Kang. Lintasan 1, 2, 3, 4. Atau yang tadi menunggu hasil ini dulu aja ya? Iya, betul. Bro, kalau yang sekolah-sekolah kayak gini nih, wah, ini bisa kita ini loh, propose buat CSR loh. Ini lebih umum nih. Nggak ke one of religion gitu kan. Ya, MTS, sekolah Islam. Oh, iya ding. Bukan ke SMA gitu ya. Ya oke, lanjut. Sip, lihat peta geologinya sama yang tadi ya, Rahmat ya? Sama Kang, peta geologinya. Beda MDPL aja. Lebih tinggi yang ini. Ini sekedar saran aja sih. Buat kalau ngukur, nah ini kan agak gimana ya? Nanti bakal repot nih kalau patok ujung sama ujungnya nggak ketahuan. Jadi ini kan belok nih kayaknya. Patoknya ada itu. Iya, nggak, kalau biar gampang mendingan ada patokan garis lurus apa gitu, atau di samping-sampingnya gitu. Jadi Iya, kalau yang ini tuh sejajar garis lurus dinding masjid. Itu yang warna oranye di depan, itu masjid sekolahannya. Nah, kita ngambil sejajar pinggir bangunan masjid itu. Ditarik garis lurus aja sampai ke sini, ke lapangan. Oh, berarti bukan diagonal ya? Kalau diagonal kan sulit. Bukan. Sip. Sama kita ngukur di lintasan yang 2 ini tuh 2 kali, Kang. Jadi lintasan 2 ini kita ukur yang di atas di atas tembok itu sampai ke ujung sana berapa meter gitu. 40 atau 50 ya kalau nggak. Nah, 50 kalau nggak salah. Nanti dari abis temboknya itu kita ukur ulang lagi tuh, dari depan masjid itu kan ada tanah semua. Nah, jadi kita pakai metode tusuk. Jadi lintasan 2, 3 ini sebenarnya lintasan yang sama tapi diukur 2 kali. Lintasan 2 pakai dan lintasan 2. Ya, lintasan 2 pakai metode tempel, lintasan 3 metode tusuk. Oke, ya, sip. Oke. Kemudian ya sih cuma lintasan 2 doang itu yang pakai metode tempel, selebihnya tusuk. 1 tusuk, lintasan 3 tusuk, lintasan 4 tusuk. Berarti kita bisa kombinasiin lintasan 2 sama lintasan 3, lihat korelasinya. Alat ini. Ya. Ya, itu alatnya SWA. Beli Kang 1, Kang. Lebih akurat ini kayaknya, Kang, daripada yang biasa kita pakai gitu. Oh gitu. Alat kita masih akurat sih, Kang. Alat kita yang biasa, cuman ini tuh lebih praktis lagi pengerjaannya. Harganya berapa? Nggak tahu. Om Sob yang tahu. Ada gua jual. Kalau ada duit mah ya dibeli aja kan, kalau menunjang ini kita memang. Ya, lu transfer dulu lah duitnya. Apa? Lu transfer dulu. Loh, kan kemarin habis 1 titik. Ini mahal ya kayak gini, tuh ada 20 jutaan ya? Enggak sih. 25 kayaknya. Enggak. Oh, enggak. Pas lah itu komersil 3 biji itu bisa nutup ini.
bisa sih, gue juga pengen beli ntar. Rencananya emang yang satu kan udah nggak jelas tuh alatnya. Kayaknya kalau dibawa ke Cina itu transport dan lain sebagainya tuh ini mahal. Dikasihin ke kampus aja kan, kasih ke UI kalau nggak ke Unpad biar dipetekin alatnya buat bahan studi. Dipetekin dia apain? Kanibal. Dipretelin, dikanibalin. Ya. Buat belajar. Ya deh, bermanfaat sih. Yaudah, kembali lagi ke laptop. Lihat peta geologinya bentar dong, lupa. Masih. Gak bikin dia nih, Bang Ahmad nih. Nih. Ada. Hati-hati Andre kalau ngomong, Andre. Ke atas lagi. Ini kok ini. Ke atas lagi. Oh, proyeksi kuarter. Oke, sip. Ingat. Harusnya ada aquifernya. Oke sih. Nah, terus langsung lintasan 2 dan lintasan 3 kita bandingin. Kayaknya tadi tuh ada yang konsisten tuh di yang shallow-nya. Ini lintasan 2 kan? Ke bawah lagi. Ya, lintasan benar. 2 ini aquifernya tuh ada di 40-an tadi. Nah, di lintasan 3 ini juga ini muncul nih, meskipun nggak ungu banget nih. Cuman ini kemenerusannya sama nih, yang di 40 meter. Harusnya itu confirm udah itu ada aquifernya. Kalau lintasan yang dekatnya tadi yang nge-cross 2 sama 3 tadi lintasan berapa ya? Lintasan 4. Empat. Lintasan 4. Sini. Lintasan 4. Nah, ini juga ada tuh aquifer yang di 40 meter tuh. Sepertinya itu cukup luas tuh pelamparan aquifernya yang 40 meter itu. Di lintasan 1 juga ada. Oke sih, kalau dari sisi geologi nggak apa-apa. Low risk. empat puluh ada. Ada yang di lintasan 1 juga ada tadi. Meskipun dia beda lokasi sendiri, tapi tetap ada. Ke atas lagi deh. Lintasan 1. Nah, itu ada juga tuh. Iya. Iya, kita cari yang terbaik aja. Kayaknya yang lintasan 2 ya, Soam ya? Tuh, yang di pas di paling ungu. Nah, itu. Di lintasan 3 aja bisa nggak, Kang? Kenapa gitu? Dua ini lapangan Kang. Biar dekat ke masjid. Biar dekat masjid. Biar nggak ngebelah lapangan. Kan di bawah. Kita di ujung kok. Ini kan awal lintasan ya, Kang. Ini itu patoknya, patok bambu yang ini tuh awal lintasan ya. Iya, awal lintasan memang itu nggak di tengah lapangan kan? Gawang ini Kang, gawang bola. Nggak bisa main bola lagi dong kalau ada sumur. Iya, maksudnya tuh di berapa meter Akang maunya? Kalau di lebih dari 25 meter boleh lah. Lebih dari 30 meter. Di berapa meter? Cuman 10, berarti 3. Kalau di lintasan 2, ya ini sebenarnya ada sih, cuman di sini nggak terlalu ungu aja. Nggak apa-apa di sini, di lintasan 2 nih. Ntar main-main bolanya nggak dikecilin dikit lah. Enggak, kan dia ditanam. Ditutup lagi ya? Ditutup. Ya udahlah, nggak apa-apa kalau ditutup lagi. Kan tetap jendol nggak sih, Wam? Agak. Dibikin rangka dulu pakai besi. Iya. Ya udah, coba tarik garis ke bawah itu, Wam, yang dari yang paling ungu itu dia di berapa tuh? Di 10 ya? 1 ya. Ini berapa nih intervalnya?
5. 5 meter ya? Iya. Lintasan 3. Tapi beda ya? Sama. Polanya sama, Kang. Hah? Sama aquifernya sama kok. Di lintasan 2 aja kita udah. Itu dia beda metode aja. Oh, iya. Enggak, gue kira ini tadi di sini titik awalnya. Oh iya. Nggak ada ininya. Berarti itu luas. Aquifer 40 meter itu luas banget. Iya, ini. Oke. Ajis bisa di note nih. Ini di approve 5 meter dari titik awal di lintasan 2. Kedalaman 50 meter. 10 meter, oke Pak. Dari 5 meter titik awal ya? Ya, 5 meter dari titik awal lintasan 2. Kedalaman 60 lah, 60. 7 meter lah nih. Ini antara 10 sama 20 nih. Hah? 7 meter. 7 deng, Ajis, 7 meter. Kedalamannya 60 meter. Nah, ini ada catatan juga nih. Mendingan yang dibor yang ini dulu. Kalau ini dapat, baru yang satunya tadi ya. Nah, ya. Iya, Kang. Bagus gitu. Soalnya lebih... Karena pertama, ini lebih membutuhkan dari soal sosial. Yang kedua, ini elevasinya lebih tinggi kan. Harusnya lebih sulit kan. Ini lebih tinggi ya? Elevasinya ya? Ini berapa mdpl ya catatannya di situ? Tapi dari pipa kan daerah ini dulu harus yang dapat, enggak? Iya. Makanya cuma 3 kilo. Yang tadi butuh 10 kilo. Bukan, Kang. Jadi di sekolah ini tuh jarak dari sekolah ini ke musola tadi itu 3 kiloan. Jadi ke mata air yang ini. Ke mata air ini tuh sekitar 6 kilo lagi, 6 atau 7 kilo. Iya. Oke. Jadi ini lebih dapat nih. Iya, lebih dekat sama mata airnya. Ya udah. Oke. Kalaupun di sini nanti gede kan bisa dibikin pengaliran lagi ke kampung di bawahnya. Kalau seandainya di bawahnya nggak berhasil gitu. Jaraknya berapa? 3 kilo. 3 kilo tuh resiko kalau bikin pengaliran pipa. Coba di map lagi, Kang, koordinatnya. Saya juga waktu itu pas pakai motoran sekitar 10 menit. 10 Iya, kita maksimum 2 kilo. Maksudnya kita pakai selang mereka yang ada. Jadi kan selang mereka kan udah ada tuh. Kita tinggal bikin penampungan, nanti selangnya colokin. Oh iya. Colokin ke bak penampungan dari sekolah ini. Mereka udah terbiasa sama selang itu ya. Jadi kalaupun bikin pipa lagi di situ nggak ada pencurian ya. Iya. Jadi masyarakatnya udah tahu. Udah terbiasa dengan itu, udah tahu. Iya, bisa sih kayak gitu lebih murah sih. Iya, jadi ada sumber air baru, dibikin penampungan, ya udah tinggal nyolok ke sana, ngalir lagi ke bawah. Kalau seandainya di atas nggak ngalir. Iya, bener. Oke. Bisa di note juga nggak sih ini, Ajis? Ya, kalau dapat ini bisa dialirkan ke pengusul yang tadi ya, usulan yang di bawah tadi ya, usulan apa namanya tadi? Enggak. Jauhan, bro. Kejauhan. Bukan. Nyolok. Bener kata sih. Hah? Kenapa? Enggak, Kang Soam tadi bilang apa, Kang? Jauhan. Enggak, nyoloknya bukan nyolok 3 kilo ke sono, cuma nyolok ke selang yang dilewatin. Iya. Kita lihat airnya dulu lah. Ya udah. Sip lah, approve. Udah maghrib nih. Iya.
Nggak kerasa ya. Oke, sepertinya hari ini udah cukup banyak yang kita bahas, alhamdulillah. Ya moga-moga nanti bisa dieksekusi yang di-approve. Makasih buat teman-teman surveyor juga yang udah meeting hari ini. Moga-moga bermanfaat dan tetap semangat mensurvei. Ya. Makasih semua. Sama-sama Bang Reza. Oh iya sebentar. Ya, Som. Yuk. Iya. Mobilisasi RIK-nya rencananya kalau nggak hari Selasa, hari Rabu ya, yang ke Blora. Oh, siap. Oke. Sip. Sekali lagi makasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.